Selamat datang di video hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, kudeta G30S. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Siapa yang terlibat? Dan apa motif di baliknya? Apakah ini hanya sekedar tindakan militer? Ataukah ada lapisan yang lebih dalam yang perlu kita selidiki? Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami fakta dan teori yang mengelilingi peristiwa ini. Pada tahun 1965, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat tegang. Politik yang kacau, ekonomi yang memburuk, dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soekarno menjadi latar belakang yang sempurna untuk terjadinya kudeta. Kekuatan politik yang saling bersaing, terutama antara PKI atau Partai Komunis Indonesia dan militer, menciptakan suasana yang memicu konflik. Soekarno sebagai presiden berusaha untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan ini, tetapi ketegangan terus meningkat. PKI yang saat itu memiliki dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat berusaha untuk memperkuat posisinya. Namun, militer di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto merasa terancam oleh pengaruh PKI yang semakin besar. Pada saat yang sama, Soeharto dan kelompoknya berusaha untuk menggulingkan Soekarno dengan menciptakan narasi bahwa PKI berencana untuk mengambil alih kekuasaan. Pukul 12 dini hari pada 30 September 1965, sekelompok militer yang menamakan diri sebagai Gerakan 30 September melakukan tindakan penculikan terhadap 6 jenderal tinggi. Dalam waktu singkat, mereka menyebarkan berita bahwa PKI bertanggung jawab atas penculikan ini, sebuah narasi yang kemudian akan menjadi kunci untuk menggulingkan Soekarno. Namun, di balik semua itu, banyak yang mempertanyakan kebenaran narasi tersebut. Apakah benar PKI terlibat dalam penculikan ini? Atau apakah ini hanya sebuah taktik untuk menjatuhkan lawan politik? Beberapa teori menyatakan bahwa militer sendiri mungkin terlibat dalam merencanakan dan mengeksekusi kudeta ini untuk mendapatkan kekuasaan. Motif di balik kudeta ini sangat kompleks. Di satu sisi, kita dapat melihat motif politik yang kuat dari militer untuk mengambil alih kekuasaan. Di sisi lain, ada unsur ideologis di mana militer berupaya untuk menghentikan pengaruh komunis yang semakin meluas. Dalam konteks ini, filsafat eksistensialisme dapat memberi kita perspektif yang menarik. Dalam pandangan eksistensialis, tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh situasi dan konteks sosial. Dalam hal ini, tindakan G30S bisa dilihat sebagai respon terhadap ancaman eksistensial bagi negara dan ideologi mereka. Dari perspektif moral, kita juga harus mempertanyakan keadilan dari tindakan yang diambil oleh Soeharto dan pendukungnya. Setelah kudeta, ribuan orang, sebagian besar yang dituduh komunis, dibunuh atau ditangkap. Apa yang terjadi dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kita pada pandangan etika utilitarianisme, di mana hasil dari suatu tindakan dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan. Apakah tindakan tersebut benar-benar membawa lebih banyak kebaikan bagi masyarakat Indonesia? Sekarang, setelah lebih dari 5 dekade, kita masih berjuang untuk memahami dampak dari peristiwa ini. Apakah kudeta G30S benar-benar menyelamatkan Indonesia dari bahaya komunisme? Atau justru menciptakan luka yang masih terasa hingga kini? Kita harus melihat ke belakang, tidak hanya untuk mengingat sejarah, tetapi juga untuk memahami nilai-nilai yang kita anut saat ini. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa sebagai individu, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan makna dalam hidup kita sendiri.
terlepas dari kekacauan yang terjadi di sekitar kita. Apakah kita akan membiarkan sejarah terulang kembali, ataukah kita akan berusaha untuk mengubahnya? Ketika kita merenungi peristiwa G30S, kita tak hanya dihadapkan pada teka-teki siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih besar. Apa makna dari semua ini bagi perjalanan bangsa kita? Dalam kegelapan yang menyelimuti kebenaran, teori demi teori muncul, memicu perdebatan tanpa henti. Apakah G30S hanyalah sebuah permainan kekuasaan dari para elit politik, atau apakah ada faktor ideologis yang lebih dalam yang menjadi dasar pergerakan ini? Mungkin keduanya, mungkin tidak satupun. Namun, dalam pandangan filsafat seperti yang diajarkan oleh para eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre, kita diajak untuk memahami bahwa manusia harus berani mengambil tanggung jawab atas pilihannya, meskipun dalam ketidakpastian. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk memahami dan bereaksi terhadapnya. G30S dengan semua ketidakjelasannya mengingatkan kita bahwa kadang-kadang sejarah adalah cerminan bagi kebebasan manusia. Kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana memahami dan mengartikulasikannya dalam hidup kita. Ketika kita mendekati sejarah dengan perspektif ini, kita melihat bahwa tragedi G30S bukan sekedar kisah kudeta gagal atau kekuatan militer yang bangkit, melainkan sebuah refleksi tentang kemanusiaan, kekuasaan, dan kebebasan. Setiap aktor dalam drama ini, dari para pemimpin militer hingga para politisi, adalah manusia yang terjebak dalam dilema eksistensial. Keputusan yang mereka buat, benar atau salah, membentuk jalannya bangsa kita. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Bahwa sebagai bangsa, kita memiliki pilihan. Kita bisa terus terjebak dalam lingkaran kesalahan yang sama, membiarkan teori-teori liar mendominasi narasi sejarah kita. Atau kita bisa bergerak maju, memaknai sejarah sebagai pelajaran yang memperkuat kita, bukan melemahkan. Dalam menghadapi masa depan, seperti dalam menghadapi sejarah, kita harus berani memilih untuk bertindak dengan moralitas, keadilan, dan kebebasan. Karena pada akhirnya bukan hanya siapa dalangnya yang penting, tetapi apa yang kita lakukan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita peroleh dari sejarah itu. G30S adalah misteri yang mungkin tidak pernah terpecahkan sepenuhnya, namun keberaniannya terletak pada bagaimana kita memaknainya. Seperti filsuf eksistensialisme, kita ditantang untuk menghadapi absurditas hidup dengan tanggung jawab dan keberanian, karena dalam ketidakpastian manusia menemukan kebebasannya.